Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Dani The Man. Dan kebetulan hari ini adalah hari yang spesial karena studio mini gue ini adalah orang pertama yang bisa set up di studio mini. Wah, gede deh. 3 kali lapangan bola, Bray. Gede. Gede banget. Keren deh. Apa? Keren deh. Padahal mah kecil. Padahal mah kecil. Keren. Ya, dengan siapa ini? Ini adalah historicalnya salah satu presidennya di klub motor. Klub motor naon sih? Keren deh pokoknya. Kerennya. Terbesar di Indonesia. Amin. Udah mulai ini ya, sombong. Udah boleh sombong. Sombongnya dulu. Sombong aja dulu. Iya. Tapi udah lumayan bener. Udah lumayan bener ya. Ini ada Om Doni, salah satu presidennya dari Royal Enfield Indonesia ya. Ya. Bener ya? Ya. Dan kita sudah punya member lumayan ya. 700 lebih lah. 700 lebih. Itu 700 tersebar di mana aja? 10 provinsi. Atau kita sebutnya 10 chapter ya. 10 chapter. Widih. Dan 10 chapter. Dan gue juga langsung kayak magnet ya. Tiba-tiba gue juga gue gabung aja sama aki-aki semuanya. Kita emang buy one get one pada saat itu ada promo. Ada promo. Oke, nah di podcast kita kali ini itu sebenarnya sama aja. Jadi gue tuh punya konten namanya Horny. Goblok. Ini mikirnya udah susah ya kalau ngobrol sama orang tua kalau ngomong juring saya kabur ya. Bener, ini kita horny. Konten ini konten horny, Bos. Horny jadi pulang. Jadi horny teh horor ini mah. Jadi memang horor ini mah. Iya, jadi memang orang Sunda gue kan. Jadi itu juga gue dapat inspirasi ketika gue lagi pengen modal. Bener, gue serius. Gue gak bercanda. Gue lagi itu tadi diedit gak pengen tut gitu gak? Bodo amat. Jadi gue tuh lagi bagabut kan, kita tahu ya sekarang PSBB kayak gini, orang udah stuck, orang-orang kreatif. Saya juga. Lebih dari 3 bulan tidak motoran, tidak beraktivitas. Sama. Jadi sebelum COVID ini parah gitu ya, kita sudah melockdown diri sendiri gitu loh. Melockdown diri sendiri alasannya karena memang nggak ada job. Nggak ada kerjaan. Oke, memang nggak ada job. Terus kondisi juga juga akhirnya ya sudahlah gitu kan. Kita juga sebenarnya kalau di klub motor kita kan udah ada planning banyak ya waktu itu. Sampai kita terakhir mau kemana ke Sumatera ya? Sumatera, rencana Sumatera series. Ya. Tapi belum tahu tanggalnya, bulannya belum tahu. Gara-gara begini. Gara-gara kayak gini akhirnya kita pasti plannya mundur lagi dong. Mudah-mudahan lah Indonesia cepat healing ya. Amin. Cepat sembuh biar kita juga bisa beraktivitas juga. Nah, mengenai horny, bahaya ini. Bahaya. Jujur ya. Om Don ini borangan alias penakut. Makanya dia bilang, anjing ini cerita apaan katanya. Makanya ngerokok biar hilang. Tapi gue juga penakut. Asli gue juga penakut. Cuman gue penasaran gitu loh. Gimana ya? Takut tapi penasaran gitu loh. Nah, akhirnya ya sudahlah gue cobain beraniin buat konten ini. Dan kemarin baru 2 episode. Itu ternyata banyak orang yang seru. Antara seru ngeliat kelakuan gue sama si Wildan. Karena kebetulan Wildan gak bisa datang hari ini karena doain ya teman-teman, papahnya lagi kondisinya sakit, mudah-mudahan sehat, amin. Kalau enggak juga biasanya kita seru gitu kan. Wildan gak bisa datang. Nah, akhirnya kita cerita-cerita tuh, gimana caranya kita buat cerita deh gitu ya. Tentang apa yang pernah lu alamin tapi lu gak pernah berani share ke orang karena orang kan ada yang percaya, ada yang enggak gitu. Tapi kebuktian waktu kita touring juga ternyata rombongan kita ini ngerasain gitu loh. Banyak yang directly ngelihat malah kan. Directly ngelihat. Nah, jadi biar tahu nih ya teman-teman semua, ada apaan aja sih ketika kita touring. Touring bukan hanya sekedar di jalan, men. Yang ketika kita nemuin spot yang edan gitu ya. Mau tidak mau kita anjir. Itu kan maksudnya kita ke tempat orang yang nggak pernah kita tahu itu ada apa. Kita belum pernah lewat. Bahkan kita pernah disasarin gitu berjam-jam. Pernah nggak sih Pres lu teman-teman selama lu touring deh gitu? Yang terakhir aja kita begitu kan. Iya. Jadi perjalanan mana ke Dieng ya? Ke Dieng. Masuk ke hutan apa sih itu? Wah nggak tahu deh itu hutannya parah. Nah jadi mungkin ini cerita juga ke teman-teman bahwa ada kebiasaan dari anak-anak motor. Biasanya kalau menjelang maghrib kita nggak riding dulu, kita berhenti dulu. Iya. Setelah maghrib istirahat, bla bla bla. Karena perubahan dari
siang ke malam. Iya, transisi waktu lah ya. Transisi waktu biasanya nggak enak tuh gitu, bahasa kita lah. Dan apalagi kita nih yang bolor ya. Bolor, bener dong, bolor. berasa loh. Gue aja kalau udah Berasa banget emang. aduh, males nih Ya. gitu kan. Tapi kondisi kita waktu itu pas mau maghrib itu udah keburu masuk hutan. Iya, nanggung jadinya. Nggak bisa berhenti juga, nggak ada Nggak ada tempat, spot. nggak ada spot berhenti kan. Jadi mau nggak mau harus jalan gitu. Iya. Maksain. Ya, kejadian lah akhirnya ternyata banyak yang melihat-lihat apalah gitu loh. Tapi lu jalan nggak lihat sama sekali. Fokus gua. Bohong. Dia fokus begini udah padahal anjing. What the hell is this gitu kan. Iya. Ini pasti banyak yang ngerasa apalah, kelebatan apalah. Jadi pas tikungan, kalau gue tuh pas tikungan nanjak begitu kan, letter U nanjak, set, maghrib. Awalnya gue ngeliat sisi itu jurang tuh, fresh jurang. Wih, anjir gila, keren banget. Karena kan transisi warna orange, ungu gitu kan, gila indah banget. Kalau sekarang mah anak-anak zaman milenial sekarang mah senja lah. Ya, senja tai kucing. Ya, ya kan? Bagus kalau di foto ya. Iya, bagus gitu loh. Pas set, ya sekarang kita di hutan. Ada orang tiba-tiba nongol di tikungan. Gue masih ingat pakai baju kotak-kotak warna biru, celana pendek, tapi tidak menggunakan sandal gitu. Entah itu orang gila, entah kayak gimana. Tapi udah kalau orang gila banyak sampai ke hutan tengah gitu. Hutan iya gitu. Gitu loh. Orang gila zaman sekarang aja masih nyarinya komplek. Itu emang anak gunung kali orang gilanya. Iya nggak tahu dulu juga. anak gunung. Gue positif thinking aja waktu itu. Ih, kok ada orang, kata gue. Set udah mulai gelap. Kata gue, kok ini mulai berubah. Suara motor memang suara deru-deruan semua knalpot gitu. Cuman beda gitu loh. Di atas dong, Superman. Gitu kan. Aduh, apaan tuh, kata gue. Wah, males nih. Jadi kebut tuh semua tuh. Jadi karena gue yakin banyak yang ngeliat atau akhirnya ngerasa. susul-susulan. Iya. Ya lu bayangin lagi tikungan, lagi tanjakan susul-susulan. Asli itu susul-susulan semuanya. Udah akhirnya di pom. Akhirnya gue ada yang celetuk tuh waktu itu, om siapa gitu yang dari Bekasi. Lu ngerasain nggak tadi? Wah iya om, gue pikir gue doang yang halu. Wah akhirnya rame tuh ya kan, rame gue lihat ini. Wah kata gue ini pengalaman seru juga. Karena memang waktu itu trek sebetulnya bukan yang trek yang kita mau laluin kan. Iya enggak, kita salah jalan sebenarnya itu. Kesasar. Nggak nyasar, kita menemukan jalan yang baru. Oh iya, nggak nyasar ya sebenarnya. Tapi memang itu out of the box. Out of the box, jadi di luar plan. Tapi kita bisa menemukan jalan itu gitu, akhirnya. Iya. Nah akhirnya si Captain Dot itu bilang, habis lagi ngopi, Bapak dari mana katanya? Dari mau kemana katanya? Mau ke atas ke Dieng. Lewat jalur sana? Ya ini masih panjang, hati-hati loh. Waduh, udah ngomong hati-hati begitu Pak. Gue yang langsung. Si Cap juga, udah yuk jangan kemalaman. Tapi emang benar. Akhirnya kan ada accident yang jatuh. Ya. Ada yang jatuhnya sih nggak parah, malunya. Jatuh bego, tapi kacau. Nah, selain pengalaman sama gue itu, ada nggak sih pas gue lagi nggak ikut teman-teman yang lain ngalamin kayak gitu? Kalau nggak Pres sendiri deh. Kalau gue jujur sebenarnya lu pernah, cuman lu nggak mau ngomong nih. Pas di sini di konten gue nih. Jadi gue nggak pernah cerita nih, karena agak males sih ceritanya. Jadi waktu perjalanan gue sama Pak Didi yang Mujabore, gue kan riding full dari Jakarta ke Bali kan. Iya. Dan kita memang ke jalur yang kelas 3, kelas 4. Jadi bukan jalur utama lah. Oke. Mostly semua jalur-jalur alternatif. Target yang kita jauh sih dari permukiman ya? Iya. Serius itu beneran? Iya memang begitu. Jadi kalau ada Pantura, ada Pantai Selatan, jalurnya kita lewat tengah. Dan kita lewat semua gunung, Gunung Salak, Pokoknya gunung. Pokoknya banyak lah gunung-gunung. Jalurnya tengah terus. Jadi kita sama sekali nggak ada masuk ke jalur transportasi umum atau logistik. Iya. Jadi jalur tengah semua. Oke, terus? Ya banyak ya. jadi ceritanya rencana kita tuh target jam 8 sampai jam 5 sore nyampe gitu. Tapi kan nggak semuanya ya. Ada banyak trouble bla bla bla. Hanya fana. Iya. Ada yang nyampe jam 9, ada yang nyampe jam 10 dan lain sebagainya. Gua aja dari sana dari Dieng ke sini 22 jam. Iya. Itu mah ngaco muter. Tapi ya banyak lah ya. Tapi yang paling berkesan itu pas gue turun dari Kawah Wurung. Kawah Wurung itu gunung
Apa sih yang ngeluarin api biru? Gue pernah denger tapi gue lupa. Pokoknya ada kawah hurung, kawah yang nggak jadi. Jadi kita udah main-main di situ, tapi kemalaman main di situ tuh. Main di gunung itu kemalaman. Jadi kita turun dari gunung itu maghrib. Setelah maghrib malah. Jalur dari situ ke kota terdekat, lupa kotanya apa. Pokoknya jalurnya itu tuh hutan. Full Hutan. pinus atau cemara atau gimana kondisinya? Pinus, cemara. Gelap, Gelap. Oh, karena memang sudah malam. Tapi ya? malam banget, emang udah malam banget. Nah, di tengah jalan gue kebelet kencing, ya kan? Nggak bisa ditahan dong, bro. Itu nggak sama teteh tapi untungnya. Nggak. Kita jalan cuma bertiga, 3 motor. Anjir, bertiga? Iya, 3 motor. Oke. 3 motor. Kita jalan 3 motor. Gue bertiga mah agak mikir-mikir. Beneran, serius. Biasanya kalau udah jam... Gue berlima aja, mikir kalau misalkan jalur gitu, beneran. Biasanya kita kalau udah jam 7, jam 8, salip-salipan tuh nggak mau yang di belakang. Gelap bro. Jadi ini road captain-nya siapa gitu? Gantian. Nggak ada road captain, nggak ada rules. Jadi gelap banget, tapi ya pengen pipis gitu, kepaksa berhenti dulu pipis. Baru sebentar, kita bertiga akhirnya pipis gitu sama-sama. Baru sebentar tiba-tiba Pak Didi langsung cabut gitu. Cabut itu aja? Itu disleting nggak? Nggak tahu. Pokoknya buru-buru lah, langsung burung. Gue takutnya buru-buru gitu, aduh. Waduh, kenapa nih? Kita refleks semua, cepat-cepat gitu. Sekitar 100 meter dari situ, jalan begini-begini kan, gue ngeliat ada sekitar 50 meteran itu, kita jalan pas sebelah tuh dinding batu. Oke. Dinding batu full sampai atas. Dinding, kayak pembatas. Bukan, tebing. Tebing tapi dibatuin gitu? Enggak, tebing batu. Memang tebing batu. Oh, tebing batu, oke. Ya kan? Bukan kayak di puncak yang dibatuin, bukan? Nah, ini batu asli batu. Ya? Oke. Sekitar 10 meter, 20 meter lah. Panjang gitu kan. Oke. Di depan kita berhenti lagi. Ada pemukiman warga, kita berhenti. Gue ngobrol. Iya tuh pas dinding batu itu gini. Yang lain ngomong, dinding batu mana? Kita itu semua hutan, gak ada dinding batu. Itu dinding batu yang sebelum jadi ada kayak rumah. Tiba-tiba di tengah hutan ada rumah kecil. Tapi udah kosong gitu loh. Jadi habis dinding tiba-tiba rumah gitu. Gue liat, ada rumah. Oke lah, gue gak mau mikir yang aneh-aneh lah. Udah fokus aja jalan. Pas nyampe ujung gue cerita. Iya pas dinding itu habis itu rumah. Pres, gak ada dinding. Itu semua hutan. Hah? Serius aja? Gue sendiri. Dari 3 motor itu gue sendirian lihat yang sebelah kiri tuh dinding semua. Anjir, lu udah mulai halu sebenarnya. Antara capek sebenarnya. Iya, karena udah kemalaman dan kita di Kawah Hurung itu nyasar-nyasar gak karuan lah, emang capek mungkin. Oke. Tapi ya lucu lah. Banyak sih itu satu. Terus ada lagi sebelumnya kita dari Bromo itu turun lewat, gue lupa daerahnya, tapi itu hutannya lebat. Lo tau Narnia gak sih? Pohonnya gede-gede. Pohonnya tuh begitu di situ. Narnia banget deh. Pohon jadul. Iya, gitu. kayak purba lah. Iya. Kita nyampe situ maghrib, wah pas maghrib keren banget. Itu spooky banget tuh sumpah. Keren sih, awalnya masih ada sinar matahari kan tembus-tembus gitu. Wih keren nih, kayak Narnia. Di otak gua. Udah fantasi. Iya. Bentar lagi ada tiba-tiba kuda gitu loncat ya. Wah keren nih. Tapi lama-lama tambah serem aja. Wah anjing gelap banget lama-lama. Wah tapi itu keren. Itu pengalaman yang. Tapi lu pernah nggak sih sampai yang ngerasa motor ngeden atau ada trouble dengan ini kenapa ya motor gua sehat tapi tiba-tiba Alhamdulillah gua mah enggak ya, aman-aman aja. Tapi teman-teman pernah. Lihat cireng juga nggak pernah. Tapi teman-teman yang lucu tuh waktu RFH. Jadi 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu kita RFH jalan dari Jakarta sampai Surabaya tapi lewat jalur selatan. Selatan dan tengah. Jadi jalurnya di Ponorogo gitu-gitu lah, jalur sejarah. Sejarah. Nah, kita waktu itu di Pacitan. Jadi kondisinya di Pacitan itu nyampe jam 12 malam di kota Pacitannya. Nah, tapi kita ngejar berapa hari lagi kita harus sudah nyampe Surabaya. Oh, target. Okay. Karena kita targetnya 17 Agustus sudah nyampe Surabaya. Harus sudah sampai sana kan? Iya. Oke, terus. Tapi ada satu teman kita yang kurang sehat. Jadi kalau gue pribadi sih akhirnya stay di Pacitan nginap. Rombongan besar tetap jalan. Nah, itu juga salah jalan tuh. Jadi harusnya jalurnya biasa, dia lewat motong tapi tengah, tapi lewat hutan gitu loh. Tapi bisa tembus ya? Emang tembus. Kayaknya memang karakter kita gitu mulu ya. Kebanyakan nyasar. Tapi kita bisa menemukan spot yang
Bagus gitu. Itu tempat keren banget. Gua itu kebetulan besoknya gua lewat situ pagi, gua lewat situ sekitar jam 9 jam 10, wah keren banget. Keren banget, hutannya itu bener-bener nggak Masih pernah natural ya Mas. Jadi Pacitan tuh keren. Jadi hutan lebat, ujungnya pantai. Jadi kalau view itu hutan Iya, gua lebat, bisa bayangin. gunung-gunung gede, ujungnya pantai. Keren banget. Jadi kita ngelihat view-nya itu anjir. Kayak Jurassic Park. Iya. Gua kebanyakan nonton film ya. Ya itu berfantasi. Berfantasi. Bener kayak Jurassic Park. Sayangnya gue foto-foto di situ, nyampe Jakarta nggak ada satupun fotonya. Entah kenapa. Pokoknya Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Wow. Teing. Nggak tahu lah, pokoknya foto itu nggak ada. Itu sama kayak kemarin kejadiannya si Wildan waktu nge-record di Benteng Velwix. Jadi waktu itu gue sempet di kayak vibrasi gitu. Jadi gue juga seumur hidup baru tuh ngalamin gue bisa ngerasain orang disiksa waktu itu. Ngerasain suasana ketika keadaan itu. Tapi nggak ada. Nggak ada, kosong. Cuman gue ngerasain itu. Jadi di telinga gue tuh orang disiksa, suara rantai, ngerintih. Minum kopi gila. Serius itu, Bro. Akhirnya gue sampai sama host gue duluan. Gue kan belakang, kameramen nasibnya gitu kan. Selalu di belakang dan selalu tidak terlihat gitu kalau kameramen. Ditarik dong ini gue, hoodie gue. Aduh. Ditarik lagi ke dalam. Aduh. Wah itu udah semuanya. Nah, itu pengalaman yang paling freak sih buat gue. Maksudnya gue nggak pernah percaya sampai gue ngedit di sini. Ini di atas kan nggak ada saluran air ya. Ini suara sound semuanya, Pres. Keluar. Ada suara air. Cerut begitu. Gue langsung stop, gue nggak ngedit dulu. Gue ngedit dulu deh, kata gue stop dah. Nah beres. Nah, yang waktu yang ke Dieng, kenapa gue nggak edit? Lu percaya nggak? Semua data gue crash. Oh ya, crash semua ya katanya? Crash. Itu terakhir gue copy ke Om Hendra. Itu masih ada. Ya kan? Masih ada itu. Berarti belum sebelum nyampe dia, sebelum kita lewat hutan itu. Iya. Itu semuanya blank, nggak ada. Gue tuh mau cerita, cuman takutnya, lu mah mungkin secara teknis kali, entah itu, nggak ada. Tapi foldernya ada. Udah gue backup. Udah di backup? Udah. Waktu di backup ada dong yang pindah gitu. Ada yang pindah. Set. Tapi Udah dong beres kan. Set, nyampe rumah dari Om Hendra. Ya sekarang kan itu copy paste ya kan. Itu semua hilang. Makanya gue nanya, Om Hendra ada semuanya nggak di lu? Nggak semuanya, Kang. Yang ada apa? Yang ada itu cuman pas kita lagi ngobrol di ruang tamu aja. Yang di ruang tamu ada, Kang. Sisanya nggak ada. Aduh, pada di jalan keren-keren ya? Iya. Gue nggak ada dong. Gue sampai bingung ya kan, ini kenapa ya kata gue. Apa nggak mau diliput atau gimana gitu. Cuman gue positive thinking. Kayaknya crash nih. Gue selalu positive thinking aja. Crash kan harusnya semuanya. Iya, harusnya semua. Tapi ini masih ada sisanya. Masih ada yang lain. Gue lihat, gue cek memory card gue. Kalau misalnya rusak, gue juga nggak bisa record sekarang. Iya. Ya kan? Ini sekarang aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya emang nggak mau dipublis kali. Mungkin. Kejadian sama kayak lu tuh, makanya bingung kenapa bisa. Nggak tahu. Gue foto-foto lain di kota lain itu nggak ada. Karena tadinya gue mau sombong kan, itu tempat keren banget. Gue mau tunjukin ke yang lain. Bahwa Indonesia tuh Iya, indah. Jurassic Park ya, pengen gitu. Oh, kita tuh punya Jurassic Park nih tempatnya. Nggak ada, nggak ada. Tapi lu percaya nggak sih, selama ini kan Om Don ini lebih senior dari gue lah gitu loh. Anjrit, kayaknya tua banget gue. Saya masih 28 tahun. Saya 23. Tetap gue di bawah lu. Tetap, gue low profile. Gue tetap. Pernah nggak ngalamin, ini lu ceritain aja ya, pasti setiap orang ngalamin hal. Sebentar, yang apa? tadi, yang anak-anak Reva itu. Terus gimana? Jadi pas masuk hutan Pacitan, kalau gue kan pagi, mereka itu tetap jalan malam itu juga, jam 12 malam. Oke. Rombongan ada sekitar 9 yang masih jalan. Itu masih terus? Masih riding. Itu semua ngelihat. Kalau cuma 1-2 orang mungkin halu, capek, dan lain sebagainya ya. Ini mah semua rombongan melihat. 9 orang? Semua melihat. Apa sih yang dilihat? Ada yang lagi jalan didudukin tuyul, kiri kanan. Ada yang lagi jalan terus tiba-tiba lagi jalan naik motor kencang, di sebelah ada yang jalan kaki ngikutin gitu loh. Wah, anjir. Serius? Itu semua. Ya sekarang emang dia walking on the moon. Dia kan lagi lagi ini. Digas atuh. Segitu aja. Segitu aja, bro. Terus dia jalan mundur.
Iya. Kayak di Sobat CBR gitu. Tuh anak gue liat. Dia pengen masuk. Iya. Pengen ikut ya. Pengen jadi YouTuber. Apa lihat? Enggak. Jangan. Jangan. Tapi biasanya bocah sensitif. Iya bisa. Karena pas lu ngomong kayak gitu gue merinding. Dia langsung nangis. Iya. Udah ada apa? Terus. Enggak, gua logikanya gini loh. Ini naik motor nih. Dia jalan. Dia jalan ngikutin di sebelah pula. Gila. Itu gua kebayang itu. Oh, ada satu yang parah yang nempel. Jadi satu orang itu temennya si Jos. Hah? Dia kalau orang lain ngeliat kayak ada yang meluk dari belakang. Oh, kayak ngikutin gitu. Nempel ya kan. Nempel. Meluk, tapi meluknya nggak di sini, di leher. Oh, Gojek kali ya? Bisa ke Gojek. Sesuai aplikasi apa gitu. Meluknya ke leher. Nah, selesai hutan itu ada pos polisi, dia pucat. Pucat Karena banget. Kenapa bro? Nggak bisa napas gua gitu. Anjing nggak bisa napas. Nggak bisa napas. Ada satu teman gua lagi ngobrol begini, terus tiba-tiba di belakangnya ada yang nengok gitu. Apa? Anjing. Ada yang nengok. Ngobrol begini? Iya lagi ngobrol. Lagi nanya, kenapa bro lo sakit? Kok pucat banget? Tiba-tiba ada yang nengok. Set, Anjing. gitu. Baca ayat kursi, dia langsung bawa bacaan. Wah, anjing. Si Bang Boma satu. Bang Boma ya lumayan lah ya. Ih, gue merinding, men. Nah lo kalau tanya lengkapnya ke Bang Boma. Ntar deh gue. Iya. Kita Dia yang ngelihat directly langsung. Dan dia yang ngebacain semua sih kebanyakan. Dia jago lah ya. Ya cukup bisa memprotek gitu ya. Iya. Gue kebayang itu. Lagi Bener. ngobrol. Dan itu posisinya udah bukan di hutan, udah di luar ya. Udah di pos polisi. Iya, sudah Udah keluar dari situ, Keluar dari kan. hutan, iya. Biasanya minta dibalikin lagi loh. Nggak tahu, tapi dibacain apa gimana. Anjing merinding gua. Serius gue. Dibacain sama dia bla 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 bla. Udah. Terus dia bisa napas lagi gitu. Fuck. Gitu. Itu. Anjir. Itu lucu tuh. Bang Boma yang Oke lah, kalau yang tadi gue udah mulai naik nih adrenalin yang lu lagi kenceng men, motor kita tuh lumayan. Ini Iya. jalan. Iya, di jalan Samping. di samping. Itu gemeterannya itu aduh. Antara mau nengok apa enggak gitu. Mata ini masih tetap ngeliat, gitu, tapi sok aja fokus gitu. Iya. Cuman kalau yang lagi ngobrol, Itu nengok, iya. itu Bang Boma kagak pingsan ya? Kalau gue mau udah pingsan kayaknya. Dia berani orangnya. Dia berani. Wah, gue mau udah pingsan kayak beneran. Jangan kan kayak gitu, gue ngelihat dia di apa? Kalau kata orang sana diangkot deh. Ya, di akun. Iya diangkot gitu kan. Ya. Gue mau kayaknya ngerem. Ngerem di belakang ada itu. Gimana? Serba salah. Itu yang paling belakang aja si Jo sama si Jos kan termasuk orang pemberani. pemberani. Waktu yang dia nyasar aja sendiri. Sendiri. Dia di belakang berdua kan jadi apa? Sweeper lah Sweeper ya. berdua. Udah di tengah hutan susul-susulan. Lo belakang aja. Akhirnya jalan berdua begini. Sweeper. Dua-duanya lihat. Wow. Dua-duanya lihat. Wah itu yang paling keren karena semuanya ngelihat. Hampir semuanya ngelihat. Napak tilas sih. Embung aja. Tapi keren. Kalau siang gue mau ke situ. Keren banget. Iya. Lo masuk hutannya yang begini nih. Yang Kayak pintu gate Rimbun, gitu. iya. Rimbun Iya. langsung tiba-tiba Iya. welcome to the jungle. Iya, bener. Welcome Bener. to the jungle. Langsung gitu ya kan. pohonnya gede-gede, jalannya bagus banget. Rapi. Rapi. Aspal aman. Aman, bagus. Ada satu orang hampir kelewat tuh. Jadi pas jalan rame-rame begitu, dia rada ngawang, ngambil udah ke kanan banget. Oh iya. Sama Boma ditempel, diterakin. Woi, juru budak gitu. ada yang ditarik begitu juga ada. Ada. Iya. Lah gue juga dulu pengalaman di Ciwidey gitu, Bres. Ya sekarang gini, ke kanan, ke kiri gitu. Ke kanan kan trek-trekan waktu itu kan, set nyobain motor ereking tuh. F1 ZR gue masih inget. Tiba-tiba pas dari ke kiri, set mau ke kanan, itu gue nggak bisa ke kanan. Kayak ketahan gitu ya? Jadi begini terus, Anjir. nabrak cadas dong, Nabrak lu. nabrak cadas gue. Untungnya gue lepas. Makanya otak Motor. lo begitu ya. Sering, Sengklek gitu. sering tidak gor. Jadi begini motor mental, jadi cadasnya memang agak lebih nongol. Agak nongol. Ini jalan nih agak nongol begini kan, orang juga kadang biasanya sering kecelakaan Kena di situ juga. karena terlalu batunya terlalu nongol ke jalan. Karena di kikis juga itu nggak bisa katanya. Kata orang sana. Ngantom, bret, motor mah hancur, gue di bawah dong. Kalau nggak mah selesai gue nggak bisa podcastan sama lu. Tapi sengklek sih lo.
SMA itu. Serem banget ya. Serem banget. Cuman gila loh itu si Om Bowo mah buset deh. Iya. Kalau gue sih udah pingsan beneran. Lu kenapa bro pucat? Ada aku. Ada temennya di belakang. Ngapain kamu di sini? Anjing tebus. Mau ditonjok. Oh, pernah gue dulu ini. Dulu itu jadi ngomongin begini anjing. Tapi memang ini konten gue horny. Horor ini mah. Saya ditipu sebenarnya. Ini ngomongnya awalnya ngomongin kita ngomong motor. Saya bilang jangan juri. Iya, Cana. Iya. Jadi ngomong juri gitu. Tapi memang ini pengalaman kita selama riding. Kalau sekarang kita publis sama media mah kan jarang. Kayaknya nggak mungkin juga. Ya kan nggak mungkin. Tapi kan Horor pasti ya. ada. Kela kesangan ya. Apalagi kalau misalnya pas turun kabut kan itu yang paling males ya. Udah ke hutan, kabut. Iya. Penerangan kita yang aduh. Jarak cuman 1 meter, 2 meter. Aduh, itu. Itu pernah lu ngalamin kayak gitu, Pres? Pernah. Tapi alhamdulillah nggak pernah ngeliat yang aneh-aneh ya kalau pas lagi kabut atau gimana. Yang lucu itu dulu gue jalan sama bini tuh dulu. Bareng sama anak Bandung. Sama anak Bandung ke Jogja. Oke. Nah, kita pulang mau nginep di Purwokerto. Nyampe di daerah situ tuh jam 10, jam 11 malam lah. Jadi yang dari ada satu jalan yang memang tembus langsung ke Purwokerto dari Cilacap ya. Cilacap kalau nggak salah. Jadi jalan utamanya begini, ada jalur Cagak ya? sebelum Cagak. Kalau Cagak itu sebelumnya. Iya. udah ke kiri ke apa tadi? Nusa Kambangan itu Nusa Kambangan. ini Cagak kan itu Cagak. Lurus lagi. Ini sebelumnya kalau dari arah dari arah Jogja sebelumnya ada jalan tembus. Jalan bagus, jalan baru. Jalan tembus itu. Itu beneran jalan atau jalan yang kemana nih? Bener jalan itu. Bener jalan Gue memang. takutnya bisa kayak jalan taunya ke dimensi lain. Kalau kita bener. Oh iya bener. Ada satu yang salah. Jadi kita lewat jalan sini udah benar lah, udah oke. Walaupun lewat situ ternyata ada kuburan makam zaman dulu tua gitu-gitulah. Kayak iya kan ngeri banget tuh zaman Iya, itu tapi panjang men. Gede banget. Gede. Tapi alhamdulillah kita nggak ada apa-apa. Nah, ada satu mobil, ada satu orang Denyu anak Tasik, Garut. Dia pakai mobil. Oke. Karena dia bawa spare part sama ada istri satu orang, istri dari teman satu Ya, orang. masa istri 2? Iya benar sih. Istri seorang. Ya pokoknya dia berdua dalam mobil itu. Dia nyasar. Jadi ini jalur Cagak, ini jalur kita, dia jalurnya ada lagi sebelah kanan. Dia katanya ngikutin Google katanya. Oke. Masuk tambah lama, 2 jalur jadi 1 jalur, tiba-tiba Menyempit. pas satu mobil kiri kanan hutan. Anjir. Nah, muter balik nggak mungkin kata dia karena kan Ya nggak ada spare mungkin. nggak bisa ngatret kan. Kebayang. Ya udah mau nggak mau terusin ke sana. Nah, lagi perjalanan yang cowoknya si Denyu itu nyetir kan. Si Mami itu yang cewek ada di sebelah. Nggak lama masuk hutan itu dia ketawa-ketawa. Si cewek ini bukan istri dia, ini istri temennya yang lain lah gitu. Pokoknya yang ikut bareng sama dia. Dia ketawa-ketawa si Mams namanya. Si Mams ketawa-ketawa cekikikan. Wah, dia udah panik kan. Nelfonin. Cekikiannya yang awalnya kayak gini ya, kayak atau langsung cekikikan, matanya merah ngeliatin gitu. wah, Ketawa-ketawa aja sepanjang jalan. Panik kan dia. Si Denyu nelfonin kita, wah ini kemasukan nih gini. Ya udah, kita ketemu. Jadi di ujungnya itu ada satu bukan kota lah, ya kabupaten gitu ya, pokoknya ketemu. Yaudah kita ketemu aja di situ. Ada kan di Google-nya? Ada deh. Cekikikan terus sepanjang jalan. Nah, yang nyetir tuh babacaan lah istilahnya, babacaan. Terus dia jangan sampai gua kemasukan, jangan gini-gitulah. Jadi nenangin diri, biar konsen kan. Kalau nggak nyemplung ntar gitu. Udah ketemu di ujung itu, ketemu di kota itu malam-malam itu jam 12 ya, jam 12 jam 1 malah kalau nggak salah. Wah, cekikikan dia, masih ketawa-tawa. Balikin gua gini gitu. Mampus deh. Gitu. Ya kan? Kita tahu si Denyunya dia dalam mobil tuh yang cewek, yang cowoknya keluar nih ngobrol sama kita gini. Lagi ngobrol tiba-tiba jatuh, prak. Yang cewek berhenti kecekikikannya, pindah dong ke yang ini. Si Denyu itu orang Garut, orang yang bahasa Indonesia aja nggak lancar.
orang Sunda teh gitu kan. Sudah habis lah kayak Sudah habis. USA lah ya. Ya kan, bahasa Indonesia aja dia nggak lancar. Tiba-tiba ngomong Jawa dong. Wah, gitu. Wah, bahasa Jawa, ngomong Jawa. Pokoknya dia ngomong, gue orang sini apalah. Terus gue harus balik lagi, apa, gini gitu. Tapi bahasa Jawa. Ya gue nggak ngerti juga ya. Kita ngomong Jawa, kita jadi ketawa-ketawa malah geblek ngomong Jawa. Itu masih sempat dibecandain itu. Iya. Nggak ada harga diri. Pegangin kan. Udah dipegangin, berhenti. Pindah lagi ke ceweknya. Gitu bolak-balik terus. 3 atau 4 kali lo bolak-balik terus. Dah, dari semua rombongan, udah bacain ayat kursi. Ngahuleng kabeh. Bengong semua. Nggak ada yang bisa dong ayat kursi. Tapi itu pengalaman yang keren dan teknologi harus dipakai. Akhirnya menggunakan YouTube. Kita cari YouTube, ayat kursi di setel, diginiin. Anjir diginiin. Diem tapi. Diginiin ke yang... Enggak, dia nggak order makanan gitu. Tapi langsung diem. Gue bercanda-bercanda sebenarnya gue merinding dari Sakit. Enggak cuma Bener. gila. Dibacain ayat kursi, bla 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 bla, kasih minum apa-apa. Nah, ada satu polisi di situ yang lagi jaga apa gimana, dia nolongin akhirnya. Akhirnya nolongin kita lah. Jadi balik sendiri lah itu sih yang ikut-ikut itu. Gitu. Tapi lucu tuh, ada orang Sunda gitu kan. Iya, orang Sunda tiba-tiba ngomong Jawa. Kita kaget tuh. Parah. Banyak lah maksudnya. Ya ini pengalaman seru kita. Iya. Kadang memang kita suka nge-hide. Kan gini ya, rombongan kan beda-beda ya. Ada yang sensitif, ada yang enggak gitu. Ini mah dari yang enggak sensitif aja tiba-tiba sensitif ya kan. Iya. Si Om Anto kan tahu sendiri kelakuannya kayak gimana ya kan. Dia sampai pucet ya kan. Sampai pucet gue katanya. Gue pertama ngelihat kayak begituan sampai dia baca-baca gitu kan, dia sendiri gitu kan. Wah itu bener sih. Gue ya maksudnya selama touring sama Rory nih ya, baru kemarin yang ke Dieng itu ngalamin hal kayak gitu. Tapi gue nagih, jujur nagih. Karena kalau gitu nggak ada cerita gitu. Ya kita ada cerita sih. Nggak bakalan ada cerita. Macam-macam sih. Ya. Yang paling parah menurut gue dari cerita yang tadi yang jalan di samping, keadaan motor kebut. Gue nggak kebayang itu kayak. Kalau gue mah masih mending, maksudnya terbang ngelewatin gue gitu. Jadi seret gitu kan, terbang. Kalau ini kan ngikutin. Itu lama nggak sih ngikut kata dia? Ya dia sampai dia sadar ya lama dong. Anjir. Kalau cuma sekelebatan kan ya mungkin dia nggak terlalu aware ya. Sampai dia tahu ada yang ngikutin di sebelah. Ya berarti lumayan lama. Dan itu selama perjalanan itu prosesinya gitu kan. Jadi nembus hutan itu sekitar hampir 2 jam lah ya. Keluar dari hutan itu. Keluar dari hutan itu. Oh, lama dong. Lama. Oh, ada yang dengerin. Jadi gini, kalau kata orang situ, di gunung itu memang pasarnya jin. Oke, bagus. Itu tuh pasarnya. Pasar setan. Pasar setan lah. Jadi mereka itu breakthrough pasar setan. Jadi ada yang satu dengerin suara gending, yang satu dengerin orang rame kayak di. Oh, itu kayak gue dong. Iya. Yang kemarin ya. Gue gitu kayak ada pedesaan gitu kayak rame padahal sepi gitu. ya. Padahal sepi. Hutan gelap. Iya, itu sama persis. Kayak gitu benar. Kayak gitu. Anjir. Jadi ya hutannya dunia lain gitu. Gue nggak habis pikirnya. Itu lagi ngobrol. Ya kan kita lewat ya logikanya ya kita lewat hutan dunia ketiga ya ada yang nyangkut kali satu ke bawah atau gimana gitu kan atau mungkin ada yang apa sih ini orang motor lewat-lewat gitu kali dia juga penasaran kali. Nah ini kan lu perjalanan tuh udah cukup lumayan banyak ya Pres, lu udah kemarin ke Bali. Nah pernah nggak di satu spot tempat lu nginep deh teman-teman ngalamin hal-hal yang ganjil di situ, pernah? Di Dieng aja seru. Ya, sebenarnya gue mau ngomong di Dieng yang waktu kita nginep itu kan gue sama si Om Hendra tuh ya set up katanya kita mau di mana nih ruangannya, akhirnya kan kita milih yang di tengah. Tadinya gue mau yang di belakang. Jadi pas gue lagi bawa kamera gue set gitu, Om Hendra kayaknya sensitif deh, dia bilang jangan di situ Dan katanya. Kenapa Om? Karena ternyata dia nginepin di malah di situ. Ya di situ Dan. Awalnya nggak mau kan dia? Iya, awalnya nggak mau karena terpaksa. Iya, karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi kan. Jangan di situ Dan. Emang kenapa Ndra? Jangan di situ deh katanya. Set pada masuk tuh. Kan gue gitu ya orangnya. Kalau dibilang
jangan, ya ada apa Ya gitu. malah penasaran. Gue diem dong di situ. Ada kali 15 menit. Dan gue baru ngerasain suasananya emang freak banget. Ternyata di belakang kita tuh langsung view-nya gunung kan. Gunung. Ya, gitu. Langsung gunung kan. Gitu. Saat gue lihat, waduh, kata gue. Kayak vibrasi ke gue tuh udah kayak gini nih ke badan tuh ya. Nah, kayak gitu tuh rasanya kayak gitu. Ih, ada apaan nih? Akhirnya gue cabut tuh ke dalam. Suruh masuk kalau itu dalam lu dalam. Iya udah dalam aja, jangan di sini, jangan maksain di sini karena ada patung arca yang ditutupin. Nah itu tuh aneh tuh. Ada arca ditutupin. Iya, pakai kain kan gue bingung Iya. ya kan. Ini apa ya maksudnya gitu? Iya, benar-benar. Berarti entah itu tempat sakral atau kayak gimana. Iya, lagian hotel gede, kamar banyak, tiba-tiba ada satu kamar sendiri gitu. Sendiri. Terus gelap gitu. Udah gitu disewain. Disewain. Geblek. Kayak sebenarnya ngerasain nih, makanya pengen ngobrol Ya gitu. gua kan masuk ke situ. Itu keren, Pres. Gua masuk. Emang gelap ya? Parah ya? Cedem teh apa ya? Agem. Iya gitu. Alum. Ya gitulah pokoknya nggak enak alum lah. Pokoknya nggak enak. Kalau yang pas masuk, aduh adem banget ya tempatnya. Iya, kita kan udah langsung ngerasain nih nggak enak gitu ya. gitu ya. Kok gini Nggak banget enak, ya. gitu tempatnya ya kan. Ini lebih mahal, Pres. Bodo amat gua. Mendingan pet-petan sama anak-anak gua. Benar. Nah, gue tuh ya kiprol semuanya set. Gue makan di belakang gitu. Tapi sebenarnya gue merhatiinnya tuh lebih yang Keluar. Terus kayak gitu. Nah, waktu itu siapa? Maskot kita, gue lupa namanya. Aldo. Iya, Aldo. Sebelum Aldo masuk, Aldo itu lagi setup di atas, di luar kan kelihatan. Tiba-tiba begini. Iya, ke arah situ, bro. Merinding gue. Padahal gak ada siapa-siapa. Ada siapa yang gue nggak tahu yang lihat siapa aja, tapi gue bilang tadi si Aldo ketawa sama siapa ya? Kalau ke kita kan sebelah sini, karena kita setupnya di ruangan sebelah sini. Ini Aldo setupnya ke situ. Iya, halo, iya nanti turun. Begitu Pak. Allahu Akbar, kata gue jangan sampai lagi interview begini ada uka-uka gitu. Muncul tiba-tiba di jendela belepok begitu. Halo, kami ya kan. Kan males banget. Bagus buat konten. Oh, itu bukan bagus, bubar semuanya. Yakin bubar itu. Dan memang waktu itu kan sama Fatur, Kang mau foto-foto. Ayolah kita foto-foto. Saat mulai kabut tuh kan, orang lain udah pada istirahat, kita berdua sama Fatur tuh. Saat, Kang, lu jadi modelnya gini ya. Jadi modelnya si Fatur ngambil lolet agak lama. Ditinggal dong gue. Seberang jalan ya kan. Sedangkan view gue itu lapangan kayak bukan lapangan, kebun apa namanya? Kebun Kentang. kentang ya. Kebun kentang. Kan bau kentang gitu. Iya. Tapi ini bau kentangnya beda, Pres. Asam-asam gitu ya. Dan gue harus stay di situ, ngebelakangin motor dan view-nya gue ke situ. Tur, udah belum Tur? Tur, udah belum Tur? Pas gue nengok ke belakang si anjing jauh kata gue. Jangan gerak Kang. Jangan gerak. Gue kagak tahu apa yang gue rasain. Kata gue. Tur, udah belum? Tur, udah belum? Itu lewat, Pres. Gede. Apa nih lihat? Genderuwo. Buset deh. Gue belum cerita nih, gue ceritain sekarang. Itu malam, jam berapa? Jam 2. Jam 2 malam? Iya, nggak ada kerjaan. Orang kita tidur cuma sejam. Iya kan? Bau kentang, awalnya bau kentang aromatik alam kan daun kayak gitu kecium. Ini bau kentang. Kata gue nih siapa yang ngegoreng atau ngebakar kentang ini gitu malam-malam. Kan kentang juga katanya tanda juga kan bau kentangnya. Akhirnya gue gini, gue kalau nggak salah di sono kebanyakan tembakau. Emang ada kebun kentang? Ada. Ya nggak tahu lah. Pokoknya gue ngelihatnya kebun yang rata gitu kan. Oh, yang di bawah. Yang di bawah. Oh, iya. Kebun. Kalau tembakau kan tinggi. Iya. Gue lihat, gue fokusin. Ih, kata gue itu apa? Tapi ngelangkahnya nggak berat, nggak gitu. Pelan gitu. Santai gitu. Santai. Anjing merinding. Gede. Asli gede. Tapi dia nggak nengok ke gue, cuma lewat doang. Tapi dia bungkuk begini nih. Tangannya diam, kakinya yang jalan. Lu kayak apa ya? Kayak pernah belajar fosil nggak sih? Kayak Meganthropus erectus, Japanicus, ya mirip kayak gitu. Gitu-gitulah, weh. Iya, lu gelap, tapi ada yang lebih gelap gitu loh. Kan kelihatan gitu kan. Oke, kata gue. Ini apaan nih, kata gue. Udah beres, set, turun cabut. Udah dapat, udah set, pucat gue langsung. Gue nggak ngomong, yang gue lihat tadi beneran apa gue halu ya kan. Udah beres makan tuh. Set, Kang, makan ya. Ya yuk.
Tur, lu jangan tidur. Enggak, sepatu di dalam. Set, gua makan kan view gua ke lapangan tuh yang resto. Iya. Bangsat kata gue. Udah restonya gelap ya kan. Itu juga lampunya di tengah cuman seutek Iya. Lihat lagi gue. Buset deh. Tur. Berarti itu orang bolak-balik aja. Iya. Itu makhluk. Itu makhluk yang sama. Oh ya? Makhluk yang sama, cuman dia diem di pohon. Ah. Dia diem di pohon. Jadi antara bayangan lampu kecil, ada pohon. Pasti kan ini ada bayangan dong. Ada siluetnya gitu kan. Ini kan cahaya ke sini nih. Kayak gini lah. Ini hitam. Di situ. Nongkrong gitu. Nongkrong aja gitu ngeliatin aja. Tapi geraknya gerak begini nih. Pelan gitu loh. Slow motion. Iya, diam terus geraknya begini lagi gitu. Kayak selenguk gitu loh. Gua makan tuh buru-buru tuh. Wah, gua makan. Itu masih lapar, gua taruh akhirnya. Cabut gua langsung tidur. Sepatu aja gua masih pakai, gua nggak lepas. Wah, kata gua nih, gua kalau ceritain nantinya takutnya parno di jalan, takut ada apa-apa kan. Ya sudahlah. Tapi tempat itu spooky banget sih, emang serem. Serem-serem nggak jelas. Yang lebih serem mah pas pulang sebenarnya mah. Yang ketika lewat? di puncak. Oh, puncak. Ketika di puncak. Puncak. Jadi jam 3 tuh kita kena hujan kan. Karena kan ya kita touring yang paling slowly banget lah 22 jam gitu. Udah capek terus udahlah paksain turun aja karena udah capean mau nunggu sampai jam berapa lagi gitu kan. Akhirnya turun naik tuh. Karena posisinya kan masih naik tuh pas di puncak pas kabut sekabut-kabutnya. Jarak gua ngelihat itu tuh cuman 1 meter lah. Semeter ya. Semeter 2 meter lah. Mobil box nih di depan gue lagi jalan, itu mobil box begini. Akhirnya dia ke pinggir. Kena angin. Gue di tengah, ke pinggir lagi, ke pinggir lagi. Dari yang tadinya 40 km per jam gitu kan jalan gue jadi 20. Jadi kan pelan nih. Lu tahu nggak di siluet itu apa? Ya itu Nyi Kukun. Banyak banget. Banyak banget. Sebanyak-banyaknya. Asli lalu lalang. Antara itu kayak kabut kena angin, muter, tapi ngebentuknya kayak gitu terus ngebentuknya, tapi hilang lagi. Wajir kata Itu pasar juga jangan-jangan kali ya. Mungkin karena gila badainya parah, badai. Iya sih. Iya. Badai. Iya. Dan gue memang kan seharusnya dari keluarga nyokap ketika lagi embun itu dilarang sebenarnya. Kak kalau misalnya halimun, kalau orang Sunda bilang halimun ya, lagi turun bisain kamu diam aja. Karena takutnya ada apa-apa. Naik gunung juga gitu. Oh gitu ya? Iya, kalau misalnya lagi turun kabut jangan dipaksain. Karena banyak orang hilang itu ketika kabut itu. Kabut paksain. Dia pikir dia tahu jalur. Biasa kan gitu. Sok-sok pede tahu jalur, taunya enggak. Disasarin gitu. Disasarin. Akhirnya beres-beres udah capek secapek-capeknya itu. Asli udah capek, dingin. Wah, udah basah semua. Yang tadinya jas hujan rapet, basah dong ke dalam. Wah udah mulai menggigil nih badan gue udah nggak enak. Kata mau puncak Bogor udah aman tuh, alhamdulillah kata udah aman nih. Cuman sampai rumah tuh jet lag gue. Jet lag gue itu kepikiran 20 jam di motor. Iya, tapi gue kepikirannya gini. Itu tadi yang di puncak. Itu apaan ya? Apaan ya? Maksud gue apakah penglihatan gue? Karena kan kita pakai kacamata juga. Berkabut juga. Jadi gue berhenti, gue bersihin. Kadang gue lepas kacamata. Pas gue lepas kacamata ngelihat itu tuh pas lepas karena nggak mungkin kondisinya ini kita pakai kacamata karena kabut juga gitu. Akhirnya gue lepas. Kata gue ini mungkin gue ngeblur atau kayak gimana gitu gue lihat. Tapi sering gitu loh. Sering pisan. Tapi untuk kita yang senang main di jalanan dan sering kemalaman di jalan ya pasti banyak sih ya. Banyak antara sosokan itu mah udah biasa. Tapi udah tetap aja. Ketika gitu adrenalin kita kepacu gitu yang tadinya kita santai ya kan di belakang tiba-tiba ngebut ke depan. Apa lu ya kan diem tuh dianya susul lagi tadi dia nyusul lagi itu aja kejadian tuh waktu dia susulan akhirnya gue yang di belakang anjir kata gue yang di belakang nih gitu gue susul lagi gue juga takut gitu mana gue 3,5 ngeden lagi ke atas wajib gue ngeden kata gue ngeden wah gitu sampai pom bensin baru ada yang ngomong tadi ada yang ngerasain nggak? Oh iya om gue langsung udah gitu cerita semua. Dan itu sebenarnya belum beres karena jalurnya kata yang masih panjang. Emang dari situ juga Pak. masih banyak hutannya kan. Jangan kemalaman Pak katanya bahaya nanti ke atas. Ada yang katanya ngelewat ada ya gue nggak tahu nih ceritanya siapa jadi
entah itu kucing hutan, entah apa, ngelewat katanya. Ngelewat doang. Terus si Aldi jatuh kan. Itu juga menurut gua jatuhnya aneh. Konyol sih, aneh gitu. Dan dia pas sadar nggak ada siapa-siapa. Itu katanya nggak ada kita. Nggak ada rombongan kita. Iya, nggak ada sih. Dan dia di situ tuh kayaknya lama banget. Jadi dia kegencet motor, posisi dia di bawah, pantatnya dia tuh katanya udah ke solokan yang agak gede gitu. Udah di ujung solokan. Di ujung solokan pantatnya. Jadi gua nahan Kang katanya. Itu nggak ada. Dan yang koplaknya katanya ada warga tuh setelah sekian lama gua ngangkat motor kita berapa sih? 200 kilo. 200 kilo ya? 200 kilo. Ya kebayang lah posisi lagi kayak gitu 200 kilo ngangkat susah, stuck kan? Kan kitanya juga kejepit. Kalau kejepit kan susah. Iya. Saat orang lewat dia kan, mas minta tolong, cuma diliatin doang katanya. Tolong kagak. Dia juga mikir itu orang beneran apa bukan. Jam segini masih di jalanan di hutan kan. Ngeri juga dia kali. Saat gue udah beres, itu ada yang jatuh kata gue. Siapa? Terus siapa lagi yang Black Steel, yang melintir katanya. Yang melintir ya. Itu melintir, tiba-tiba melintir. Wah berarti bener di jalan nih. Ya, itulah keseruan kita selama di jalan. Sebenarnya si Pres ini pasti masih ada pengalaman karena jujur ya, gue punya presiden ini bukan yang asli main motoran ya. Bukan, saya bukan anak motor saya. Bener bukan. Tapi sekarang track recordnya udah ngalahin anak motor. Ke Bali aja 1.500 km ya? Iya, ke Bali. Ke Bali dan itu bener-bener naik motor. Ya, ke Bali udah 2 kali gua. Ya, Jakarta Bali. Ya itu jadi dan hebatnya si Pres tuh lewat jalurnya bukan jalur umum. Makanya kadang Pres pernah nggak sih ngalamin yang spooky kayak gitu? Gue yakin sih pernah. Makanya dia ini baru-baru cerita loh di konten gue. Biasanya nggak pernah gitu. Nggak mau gitu. Karena gini, kadang ada hal yang nggak mau. Satu, takut ketemu lagi ya, atau diliatin. Yang kedua takut temen juga kebawa takut gitu loh. Jadinya nggak enjoy buat iya, gitu. Tapi kita ada. Mau tidak mau harus menghadapi itu, bener nggak sih? Iya. Harus menghadapi rasa adrenalin lah, rasa takut kita. Gue juga. Tapi yang gue lucu itu gue kan ke Bandung sering tuh pakai motor. Cuman kebiasaan gue nggak pernah lewat jalur yang sama. Nyari aja pokoknya. Pernah waktu itu jalur lewat Puncak 2 yang dari Sentul. Iya. Puncak 2 tembusnya Kota Bunga. Iya tahu tuh. Itu mah sebenarnya ya jalur warga lah, rame. Cuman pada saat itu gue jam 10 pagi sepi. 10 pagi. Jam 10 pagi sepi. Dan itu tuh dulu ya 2 tahun lalu lah. Itu jalannya belum dibenerin, sekarang udah diaspal bagus. Dulu jadi batu-batu makadam gede. Nah, gue lewat situ jalanan agak nanjak, hutan lebat. Ada yang nongol dong dari samping kayak macan. Anjir. Kayak macan. Anjing gue merinding. Gue gak pernah ngobrol sama orang. Itu siang bolong? Pagi lah. Jam 10 pagi, Bray. Cuman kan gue nggak bisa ngebut karena makadam gede, makadam gede dan agak nanjak gitu, licin. Jalannya pelan-pelan dong, dag. Di sebelah kanan itu tiba-tiba dari rumput tuh ada yang nongol, kayak macan tapi mukanya orang gitu loh. Anjing macan, gue awalnya takut dong, tahu tiba-tiba ditegrap gue kan. merinding nih sumpah. Lu tahu kan kalau gue merinding kita. Ini gue nggak bohong nih, asli gue merinding gue. Ini gue sama bini gue aja nggak cerita loh. Serius? Males gue cerita. Jam 10 pagi, Bray. Sendiri gue waktu itu bener-bener sendiri, lagi ada gawean ke Bandung. Jadi anjing macan nih, gue ngeri ditegrap ya kan. Iyalah. Udah mau siap-siap gas aja nih. Tapi kok fisiknya muka gitu loh. Muka kita gitu. Muka manusia gitu. Ah udah gue bacaan aja lah, bacaan aja, pasrah aja udah gue. Mau gimana lagi, mau ngebut nggak bisa gue. Itu persekian detik ya lu liatnya? Iya. Iya. Jadi pas gue lewat gue ngeliat di sini aja kan, udah ya sudahlah gitu loh. Gue mau bacaan aja udah. That's it. Gila pagi. Jadi sebelum Curug Cipamingkis, nggak jauh dari Curug Cipamingkis. Enggak, itu kesiangan kayaknya. Iya, kayaknya mau pulang. Kesiangan kayaknya. 10 pagi loh. Kalau malam ya wajar. 10 pagi ya. Makanya ya nggak tergantung waktu. Ya mereka juga punya kehidupan toh. Oh iya. Ya kan yang mereka juga nggak cuma diem doang ya. Mungkin ada satu waktu interaksi sama kita. Pasti. Mungkin pas lagi dia mau belanja atau gimana. Apa dia mau riding juga gue nggak tahu kan. Nah kalau gue sama pengalaman sama teman-teman motor yang lama nih, itu di Tomo. Di Tomo itu mogok.
dia pakai bebek 70. Iya. Gila, bebek 70 ke Pangandaran. Iya. Terakhir di Tomo ya kan. Set. Udah nggak kita pakai, ya Allah nggak ada center press. Kita ngandelin dari handphone sama yang tahu yang korek yang ada center. Nah, iya. Metet banget kan. Anjing itu mah parah gitu kan. Set. Tiba lagi ocek-ocek begitu ya kan. Benerin set. Tiba-tiba dia mental belakang. Allahu Akbar. Kata dia apa coba? Lagi begini dia lagi fokus di sela-sela mesin Di belakangnya. setengah. Anjing. Kayak yang tadi Om itu. Kalau dia mungkin begini banget nih. Ini mas setengah katanya di Tomo. Anjing. Dan gue di situ lagi pipis. Jadi posisinya gini, dia lagi begitu, gue pipis di belakang dia. Gue sampai jatuh karena dia mundur ke belakang. Oh, ketabrak. Ini ucarat-acret kemana-mana gitu. Anjing ngapain sih kata gue. Allahu Akbar, Allah. Kenapa lu? Gue cuman berdua gue. Setengah jam kemudian baru 3 orang tuh nyusul ya kan di belakang karena kan memang kepisah. Pada pucat bang. Lu kenapa Kang? Tahu nih udah diceritain. Tadi gue lagi benerin apa kabel busi kan nggak ada gunting. Akhirnya pakai pisau lipat kan diunyak gitu, kepotong semuanya. Iya. Kan konyol Ulang lagi. Ulang lagi unyak dia begini nih si senternya diginiin. Katanya tiba-tiba ini mesin motor ya kan, cit begitu. Dan dia katanya hancur katanya, tapi matanya tuh nyala nyorot banget gitu yang kayak terus ininya tuh katanya kayak rombeng gitu kulitnya tuh berantakan. Iya, mental dong dia, sakit langsung seminggu. Dari situ kejadian sakit seminggu. Aduh. Oh, tadi gue lupa cerita yang waktu mau ke Purwokerto si Denyu yang cowok itu udah sembuh tuh naik mobil, mereka udah sembuh lah. Akhirnya kita jalan lagi kan. Yang tadi kesurupan. Ke villa. Nah, di villa jam 2 malam kambuh. Aum-auman. Tetep yang dari situ lagi. Akhirnya kita masukin ke kamar, kunciin, udah biarin aja. Wah tega banget. Dan kayak film Conjuring itu kan dia bilang. Kalau cerita dia sampai dia pulang ke Garut itu ke bawah katanya. Akhirnya dia ketemu sama gurunya bla 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 gitulah disembuhin. Nah, itu ke bawah. Jadi kadang jam 12 malam kambuh tuh dia. Keluar matanya merah apalah apa gitu. Itu kalau kata guru ngaji gue, kalau orang yang diikutin gitu lama-lama sukmanya ke bawah loh. Oh ya? Kekunci. Jadi jin gitu. Gue pernah ngeliat di YouTube ada satu cewek sukmanya kekunci selama 8 tahun dan sudah menikah 2 kali, punya anak 2. Baru sadar. Gelo. Baru sadar katanya setelah diruqyah 8 tahun. Kadang orang nggak sadar sih. Iya. Kalau kayak si Denyu itu kan kambuhnya cuma malam doang gitu. Pas kambuh dia juga nggak tahu itu kena atau gimana gitu. Itu mah sampai gua merinding ngeliat YouTube-nya. Jadi sampai ke anaknya ini siapa? Buset. Ke suaminya yang kedua aja ini siapa? Kalau ke emak bapaknya ini. Jadi pas sukmanya masuk ya kan langsung ngeliat orang tuanya langsung ngejerit mama gitu. Langsung meluk begini. Akhirnya diceritain tuh selama di sana tuh kayak gimana. Jadi alam goib itu gelap banget, tapi kayak lu lagi camping yang cuman penerangannya itu kayak ini, kayak lampu-lampu metet, lampu camping gimana sih? Kecil-kecil. Kayak kecil-kecil gitu. Nah rasanya, jadi dia diikat katanya di pohon, terus ini ada lubang air, diikat katanya, diikat di pohon. Tapi ya itu dia ngeliatin semua. 8 tahun Pak. Gila nggak lu 8 tahun, tapi kata dia kayak 8 jam. Dia nggak berasa itu lama. Enggak. 8 tahun. Lah berarti itu ya kesian banget ya suaminya. Gua merit sama siapa dong? Merit sama siapa ya? Sampai dia bengong gitu. Sampai akhirnya setelah kejadian dari itu dia punya kelebihan. Akhirnya jadi diajarin sama gurunya jadi praktisi juga spirit supernatural juga gitu. Coba gue ngelihat kondisi kayak gitu karena apa nih? Ini adik gue sendiri 2 bulan kemasukan. 2 bulan? 2 bulan kemasukan di Bandung. Sama si Wildan. Si Wildan yang jadi saksi mata sampai udah sembuh. Ke si Wildan gak kenal. Oh iya, suka gitu ya? Iya, sampai dibilang, itu siapa? Kata si Wildan, bodoh amat katanya, gua 2 bulan bolak-balik anterin lu, adek lu gak inget. 2 bulan jadi gitu. Pagi
Normal. Kelihatan seperti normal, Iya. tapi bukan dia. Karena kan beda ya. Pasti lu akan ngerasain nih orang kayaknya ada nih. Iya. Ya kan? Nah, nanti menjelang asar udah mulai tuh. Zuhur udah mulai tuh, udah aneh-aneh. Malam udah parah. Bahkan dia bisa melakukan sholat. Asli. Jadi pas adik gue yang Ya ketiga. jin juga kan ada agamanya Iya. katanya kan. Telepon, teteh mana? Gue bilang kayak gitu. Ada kak lagi sholat, coba lihat video call. Gue nggak tahu kenapa itu tiba-tiba pengen video call aja. Coba liatin mana. Dan gue ngerasa itu bukan adek gue, itu bukan teteh. Itu bukan teteh. Itu apaan? Oh lalat, kenapa ujung-ujung mati? Waduh. Salah gue ngomong. Hidup lagi? Oke lah. Sudah lupakan. Ada lalat pingsan Udah mati. dulu. Kemasukan. Iya kayaknya. Nah, jadi adek gue itu sempat dikasih duren. Sama entah siapa dikasih duren. Dimakan. Tapi yang makan di situ ada emak gue, ada adik gue yang paling bungsu, dimakan. Tapi mungkin ketika orang mau jahil biasanya suspeknya ke situ gitu loh. Oh, kena. Pok, kena. Itu komplek elit ada ular 3 biji. Jadi adik gue dimimpiin awalnya ular dulu tuh. Ada 3 katanya ularnya. Mimpi tadi. Iya, teteh dimimpiin sebelum sakit parah. Dia itu dia cerita sama cerita. Teh, kenapa ya beberapa hari ini teteh dimimpiin ular mulu katanya. Ularnya kayak gimana? Dijelasin, dijabarin. Lorengnya kuning, hitam kuning, ada hitam oranye, sama ada hitam putih. Seminggu itu tuh dalam seminggu itu dia mimpi sampai 4 atau 5 kali, gue lupa gitu. Kali ya. Akhirnya warga dari situ tuh akhirnya gotong royong tuh bersihin, kan ada garden ya buat anak-anak taman. Nemuin dan itu sama di situ kan. Persis kayak gitu juga Persis warnanya. kayak gitu. Setelah itu adik gue sakit 2 bulan. Akhirnya Bali ya. 2 bulan. 2 bulan dan gue itu percaya ternyata goib-goib kayak gitu. Dia kalau nggak salah dia juga abis pulang dari mana gitu. Oh dari Pangandaran apa Bogor ya, gue lupa deh. Antara 2 itu karena dia kan senangnya sama suaminya traveling juga gitu kan. Akhirnya ya set kena dong ya. gue. Percaya nggak percaya, buset deh 2 bulan. Ngeri ya. Sampai emak gue tuh udah yang bukan tadinya takut jadinya kebal emak gue. Karena udah hampir tiap hari dia ngeliat begitu. Hampir tiap hari ngelihat prosesi adek gue yang tidak wajar gitu. Sampai dia ngobrol kayak gitu. Iya. Ngobrol-ngobrol terus gini lidahnya gitu. Kayak ular ya? Iya kayak gitu-gitu. Tengah malam coba bayangin. Gue kan nginep nih. Set gue nginep set. Sama bini gue sama adik ipar gue juga tuh. Set. Tapi sebelumnya gue udah nginep duluan tuh. Nginep set. Jam 12 malam. Tidur, adek gue tidur. Tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya. Lu begini dong, kayak Nagin. Nagin. Awalnya gue ketawa. Ngapain adek gue kayak orang gila. Lama-lama serem juga. Jadi dia set, tiba-tiba ngelihatnya. Anjing merinding. Ngelihatnya beda banget. Udah rambut mah dia gomplok banget. Tebel. Ngeruik gitu kan. Anjir kata gue. Cantik adek gue. Cuman dalam keadaan itu cantiknya jadi spooky. Iya, jadi ngeri. Iya kan, gue malah takut gitu loh. Cantik gitu malah jadi nyeremin. Waduh, adek gue kenapa? Nah, sama bini gue. Udah dipikir mah sudah selesai. Jadi ada beberapa parsial gitu. Adek gue udah mulai sehat. Mainlah kita ke sana ke Bandung. Jadi lagi. Itu yang udah Kalau kayak gitu tuh emang nempel gitu ya, apa gimana? Iya, Ngikut ya? Di Rukiah sampai 7 kali. Buset deh. Asli. Sampai 7 kali. 7 kali di Rukiah. Dan gak berhasil. Berhasilnya tetap sama keluarga-keluarga juga. Karena kan ya keluarga kan cukup ini banget sama agamanya kuat gitu. Dan memang ada beberapa keturunan yang sebenarnya gak boleh gue sebutin gitu. Sama keluarga juga akhirnya disembuhinnya sama uak gitu kan. Udah beres kata gue. Kata si Wildan. Nah, pas perjalanan itu sama Wildan kan nganterin adek gue. Dia minta ke Siliwangi. Bayangin ke Siliwangi, Pres. Siliwangi kan malam-malam ngeri. Udah tau lah kalau di orang Bandung mah udah tau lah jalur yang ada boneka itu loh. Ya kan? Dia diem di situ dong. Diem dulu. Saya minta di sini. Tapi ngomongnya jadi kayak orang elegan gitu. Saya minta turun di sini. Akhirnya kita ikutin lah. Turun dia di situ, dia diem di pohon itu. Diem aja selesai. Gak ngomong apa-apa. Sejam kita nungguin kayak orang gila. Nggak ngapa-ngapain ya dia. Cuman dia berdiri, stay, diem. Orang yang lalu lalang kan Banyak. ngeliatin semua gitu loh.
itu kan hampir-hampiran viral adik gue. Ada sosok gadis yang ini stay di ini putaran Siliwangi. Itu adik gue itu. Sama kalau nggak salah sama koran daerah situ gitu yang cerita-cerita mistis juga sama. Anjing adik gue terkenal Ruik ya gitu. Jadi adik gue cuma begini doang. Anjir, serem banget. Parah itu gue. Set beres ya kan. 2 bulan. Akhirnya sama Uwa diberesin. Dan dia tidak ingat apa-apa. Yang lebih parah Kejadiannya ngapain? Dan sampai keluarga sampai sekarang nge-keep, nggak boleh cerita. Ke dianya, karena dia nggak ingat apa-apa. Anaknya itu jadi target dia untuk nge-kill. Buset deh. Parah. Anaknya dicubitin, dibuat ungu semuanya. Berarti itu emang dikerjain orang ya? Iya. Iya. Karena ada. Jadi gini, ada yang suka dari zaman dulu mungkin tidak bisa terlaksana, akhirnya begitu. Iya. Itu pas gue juga mau turun. Goblok tuh yang begitu-gitu. Iya, awalnya gue tuh cuman sama si Wildan, ke Bandung yuk, gas-gas tipis. Siap, kata gue. Dapetin info kayak begitu. Sampai pulang pun gue ngerasa itu yang, wah ini ada yang aneh, ini ada yang aneh, ini ada yang aneh gitu. Di jalan tuh sampai si Wildan bilang, lu jangan ngelamun bro. Ya, lu mau gimana bro? Udah yuk. Udah siang-siang juga nggak enak nih, adem. Tadi soalnya ada lalat pingsan. Ya teman-teman, podcast di Horny ya ini bareng sama Om Don. Thank you ya Om ya. Thank you, sama-sama. Jadi cerita-cerita horor ini yang kita alamin tapi memang kita jarang cerita ya baru kali ini. Dan gue juga sebenarnya males tuh. buat konten ini juga ya bercanda gitu awalnya. Cuman lama-lama ya udahlah. Setiap orang pasti punya secret admirer-nya masing-masing. Ternyata Om Don juga punya ya kejadian. Thank you loh tadi sharing. Sama-sama. Dan itu gue masih nggak habis pikir keluar dari sini. Tapi yang gue sharing ke teman-teman adalah ya percaya, walaupun lo nggak percaya tapi biasain lah. Misalnya maghrib kalau bisa berhenti lah. Ya. Jangan jalan karena itu perubahan ya dari Transisi. siang ke malam. Biasanya kita juga agak kabur bla 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 bla. Itu satu. Kedua, kalau fatigue jangan paksain diri. Karena biasanya ngelihat yang aneh-aneh pas lo terlalu capek, lo terlalu ngantuk. Mendingan bahaya. Mending kalau lo capek ngantuk, mending berhenti tidur sejam 2 jam, ya kan baru jalan lagi ya. Kemarin juga semuanya udah pada capek pengen berhenti. Orang mau kalau berhenti. Kalau itu emang pengen buru-buru nyampe. Iya, pengen berhenti semuanya ngegas ya ikut ngegas. Itu kan nggak mungkin kita, gue capek terus diem. Tapi emang itu kondisional sih. Ya. Kondisional. Terus sampai ini ke teman-teman, bukan berarti dengan kita cerita kayak gini juga jadi ngebikin spooky ya. Gue jadi Wah, kita itu keseruan mulai. Ya, jadi cerita lah, jadi cerita. Oh, dan jangan sompral. Sompral bahasa Indonesianya apa ya? Sembrono. Karena kelunungan lah. Ada yang beberapa teman-teman yang gue udah sering lewat sini. Gue udah tahu. Gampangin ya. Jreng gitu. Tiba-tiba jurus kage bunsin. Iya, tiba-tiba pas nyampe ujung dia paling diem. Iya. Jadi pendiam. Kenapa lo? Enggak, tadi gue lihat sama Ade. Begini aja ngerokok ya kan. Makanya jangan sompral itu satu. Iya. Setiap ke area yang belum pernah kita singgahi ya permisi gitu atau tokromonya dipakai. Ya kita anggap aja semua tempat itu ya memang ada penghuninya, baik yang real maupun yang tidak real gitu. Gue percaya. Ya kan? Karena memang ada gitu. Ada. Ya kita tahu diri lah, udah gitu aja. Gitu. Udah capek Serem ya? Sian mimpi buruk saya. Oke, ini Horny episode ketiga dengan Om Don. Thank you banget hari ini udah cerita-cerita. Jangan pernah bosen dengerin podcast gue ya kan. Kalau suka di like ya, di komen juga boleh, tapi yang positif ya di komennya. Terus subscribe juga, tekan sama loncengnya biar tahu kalau ada video, karena nantinya gue bakal keliling sama teman-temannya Om Don juga yang punya cerita-cerita kayak gini. Karena gini, anak motor itu jarang menceritakan hal-hal kayak gini, apalagi kebayang anak Trabas ya. Gue pengen sekali tuh ketemu sama anak-anak Trabas yang nyeritain gimana rasanya mogok di tengah hutan. Iya, benar-benar. Dan lain-lain. Makasih teman-teman, ya itu aja dari kita. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Danny The Man pamit. Doni Hendaris. Asik. Bye.